Kami percaya janji firman-Mu, Engkau yang berjanji. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di antara kami. Engkau mengenal satu persatu kami, Tuhan. Engkau mau sembuhkan yang sakit. Engkau mau melepaskan yang terikat. Memberi harapan yang baru buat yang putus asa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Khususnya untuk tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Kami akan menuai jiwa-jiwa. Rayon 1D akan menuai jiwa-jiwa. Menuai buah roh karakter Kristus. Menuai berkat rohani, jiwani, jasmani, materi. Terjadi dalam nama Yesus. Sekalipun ada penuaian di bumi, goncangan-goncangan. Apapun yang terjadi. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap menang. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk sampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua. Biar damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan. Perlindungan Tuhan. Atas semua kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Tes sebentar, ini monitornya agak kurang. Nah, Saudara, saya bersyukur bisa jumpa keluarga besar GBI Tamsir. Tampak Siring, haleluya. Saya tahu Saudara sangat diberkati Tuhan. Amin. Kenapa? Karena banyak gereja tutup. Banyak gereja tutup setelah pandemi, Saudara. Jadi kalau gereja buka, lalu jemaatnya bisa hadir 50% lebih, puji Tuhan. Ya, tapi sebagian orang Kristen sudah terbiasa nonton YouTube. Saya enggak anti ibadah online, tapi nonton YouTube itu nggak gampang. Apalagi nontonnya di kasur. Itu nangkep khotbah kadang pembukaannya aja inget ya. Karena kita ketiduran, ke toilet, makan-makan, minum-minum, rujakan, pesta, lupa. Ngobrol, telepon sama teman, akhirnya kita nggak nangkep tuh. Saudara dikasihi Tuhan, orang Kristen beda dengan orang yang hanya sekedar beragama. Maaf, agama Kristen tidak akan menyelamatkan saudara dan saya. Agama itu baik. Tapi sekali lagi, agama, Alkitab berkata perbuatan baik saudara dan saya tidak akan menyelamatkan. Apalagi kita insan Pentakosta beda. Kalau yang lain ada yang bilang, oh yang penting kita berbuat baik, nggak usah terima Yesus juga ada apa-apa. Ada. Saudara kita yang kelompoknya besar juga bilang, pokoknya berbuat baik, selamat. Padahal sekarang nih, coba, adakah orang sangat baik sampai dia bisa berpikir baik, berpikir sempurna, benar terus? Gak ada, mikir aja banyak yang keliru. Betul gak? Ada orang dengar khotbah, belum tentu semua. Di sini gak ada, tempat lain. Pengkhotbah kok baju hitam-hitam, itu kan lambang kegelapan. Coba. Padahal saya dengan maksud baik. Kenapa saya pakai hitam ini? Supaya perut saya gak kelihatan. Menonjolnya. Itu strategi pakai baju hitam. Dan ini gak ada hubungan dengan kuasa gelap. Karena di dalam saya ada Roh Kudus. Amin apa amin? Sekalipun orang pakai baju putih, pakai kalung salib yang gede, tapi kalau hatinya kotor dan dikuasai kuasa kegelapan, dia lebih gelap daripada yang pakai baju hitam. Bapak Ibu sekali lagi, ini pembukaan belum masuk khotbah, baru pembukaan. Saya tadi dikasih tahu 37 menit khotbah. Jangan khawatir. Saya sudah biasa pernah khotbah 5 menit.
Karena kalau di kantor kan doa pagi, bosnya datang, jangan lama-lama ya. Kalau buat Tuhan 5 menit cukup, kalau buat pesta 5 jam enggak apa-apa. Agak terbalik kadang. Oke, 5 menit kita hormati setempat, 5 menit, 5 menit. Di sini untung 37 menit. Wah, banyak banget. Thank you Grace. Apa tadi itu, mana itu Grace yang ngatur? Ya, pasti Pak Kiki bilang, Pak Peter kasih 37 menit. Karena jarang ketemu. Jadi sebetulnya begini, sebetulnya saya itu enggak ada jadwal khotbah di sini, enggak ada. Tapi saya disuruh bayar utang. Gara-gara pernah batalin, Pak Kiki bilang bayar utang lu. Waduh, ya udah deh. Tapi saya berdoa supaya kedatangan saya tidak sia-sia. Siapa bersyukur saya ada di sini? Oh, saya bersyukur saudara ada di tempat saudara. Kenapa? Karena pasti bukan kebetulan. Saya yakin saya ada di sini nggak kebetulan. Saya hidup saja itu bukan satu kebetulan. Karena dulu bertahun-tahun yang lalu dokter pernah berkata waktu saya ada benjolan, dokter bilang ini tumor. Saya pernah saksikan di sini kan. Dokternya bilang apa? Terlambat. Saudara bisa bayangin kalau ke dokter, terus dokternya bilang, ini penyakit berat, tapi ada obatnya sih, bisa, ada harapan. Puji Tuhan masih. Tapi kalau dokternya bilang udah terlambat. Nah terlambatnya gimana? Dia terangin, ini tumor ya. Tumor nih kalau dibiarin jadi ganas nih. Sementara saya masih kecil lihat orang yang kankernya udah pecah lah segala macam. Jadi saya berpikir, waduh mati nih. Tapi puji Tuhan, singkat cerita saya hidup nih. Tahun ini saya 60 tahun. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara juga, mungkin ada saudara yang sudah divonis jantung, paru-paru, ginjal, cuci darah, cuci otak, cuci apa lagi lah segala. Tenang aja. Hidupmu tidak ditentukan oleh penyakit. Tuh, amin apa amin? Siapa percaya hidup kita tidak ditentukan oleh penyakit? Yang angkat tangan ini benar nih. Yang nggak angkat tangan mikir-mikir. Atau ngantuk, maaf. Roh Kudus kasih tahu saya, kamu lihat cermin tiap hari, saya diajari sama Tuhan. Saudara percaya enggak Tuhan bisa ngomong sama kita? Kalau Tuhan enggak bisa ngomong, ngapain saya di sini? Karena Tuhan ngomong, saya bisa khotbah. Kalau enggak saya enggak bisa khotbah. Ngomong apa? Tuhan enggak ngomong apa-apa, saya mau ngomong apa? Saya latihan lihat cermin tiap hari waktu itu. Terus saya tunjuk diri saya di cermin. Kamu tidak akan mati oleh tumor atau kanker. Hidupmu tidak ditentukan oleh tumor atau kanker. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan Yesus. Engkau pasti sembuh, sudah sembuh. Apa saya langsung sembuh? Enggak langsung sembuh. Benjolan tumor masih ada. Benjolannya bukan 1, 2, 3. Makanya dokternya kesulitan. Waktu dia operasi saya nggak canggih. Waktu itu di Surabaya. Kalau orang lain kan masuk kamar operasi yang bagus, ada lampunya keren gitu kan. Ini enggak, di meja kayu tuh loh, digeletakin gitu aja seolah-olah. Di meja kayu, habis itu dia sudah siap-siap. Saya lihat dia pegang jarum suntiknya, belum dibelek nih, belum dipotong nih, belum dioperasi nih, baru lihat jarumnya, saya udah ketakutan, buas. Tapi dokternya tahu daripada saya ketakutan, dia tutupin mata saya pakai kain, dilobangin sininya, ada lobangnya sini. Lalu dia mulai, permisi ya nyos. Masuk tuh jarum, wah. Habis gitu dia ngoperasi itu sambil nyanyi-nyanyi. Saya nangis sambil takut. Kenapa? Ini dokter santai banget, kalau dia salah potong aja habis. Operasi leher, ini bukan operasi jari. Operasi jari kepotong orang nggak mati, jarinya hilang aja. Tapi kalau leher ini ngek habis, nggak ada saudara. Masa ada Kelapa Gading jual toko jualan leher, nggak ada. Yang punya leher kan cuma Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan Yesus baik. Makanya saya Januari ini terutama saya banyak mengenang. Karena ulang tahun saya Januari itu aja supaya saudara tahu. Ya, nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Pokoknya saya mengucap syukur Tuhan 60 tahun ya, wow. Saudara bersyukur enggak? Siapa yang bersyukur saya umur panjang? Tuhan kasih kesempatan. Siapa yang bersyukur saudara bisa datang ke tempat ini? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan, haleluya. Mestinya kita bersyukur. Kadang waktu kita stres, waktu kita sakit, kita sulit ucap syukur.
Tapi coba tanya sama Tuhan, Tuhan saya kok sakit ya? Satu kali Kenneth Hagin, sudah tahu Kenneth Hagin udah meninggal. Umur 80 sekian dia meninggal. Bukan yang Kenneth Hagin junior, itu anaknya Kenneth Hagin yang senior. Orang dipakai Tuhan luar biasa. Suatu hari dia nggak pernah sakit. Udah lama nggak sakit, bertahun-tahun nggak sakit. Tapi suatu kali sakit. Orang Kristen kalau sakit tanya Tuhan. Baru nomor 2 tanya dokter. Nomor 3 tanya diri sendiri, mungkin salah makan. Ada orang sakit karena kurang makan, itu orang susah. Orang miskin. Tapi kebanyakan orang sekarang ini karena kebanyakan makan. Gak ada yang amin. Mestinya makan secukupnya. Semua dimakan. Duren 1 pohon dimakan. Ya sakit lah. Babi 1 ekor dimakan. Ya sakit lah. Dikit aja. Amin apa amin? Siapa setuju dengan saya? Makan secukupnya. Iya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukup aja. Jangan lobster 1 panci sudah makan semua. Ya sakit lah. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu namanya tidak ada penguasaan diri. Bagi-bagi dong. Banyak orang tidak pernah makan lobster. Banyak orang tidak pernah makan kepiting. Kok jadi itu? Otak-otak aja banyak yang tidak tahu. Kenapa kita nggak bagi-bagi? Makanya nanti Natal Muspija Banten saya bilang, kita bagi-bagi aja, nggak usah perayaan habisin duit. Sekali-sekali boleh. Kita kasih makan dah orang miskin. Masa cuma Prabowo aja yang kasih makan? Gereja dong kasih makan. Amin apa amin? Udah tahu ada orang miskin, orang Kristen nih. Dikasih nasi busuk aja, ketemu nasi busuk nih, yang ngasih nggak boleh ya. Ketemu nasi busuk aja bersyukur. Sudah bisa bayangin? Sementara di rumah kita berapa makanan expired. Saking banyaknya makanan, saudara, kita nggak sempat makan lagi, expired. Kita buang, pemulung ambil makan. Kalau kita kan makan itu mikir, nih bersih nggak, pemulung nggak peduli, yang penting makan. Daripada mati kekurangan makan. Saudara, bersyukurlah kalau engkau cukup makan. Yo, amin apa amin? Bersyukurlah kalau engkau bisa bernafas datang ke tempat ini. Banyak orang mau datang, belum tentu bisa. Saudara, kita punya duit sekalipun kalau kita nggak sehat, percuma. Duit mau berapa sekian ratus miliar sekalipun, triliun sekalipun. Saya pernah datang ke rumah satu orang, saya kira nyasar ke showroom. Karena begitu pagarnya dibuka, wih mobil melulu. Saya bilang, oh showroom ini. Ternyata bukan, tuh rumah biasa. Rumah biasa, tapi mobilnya itu bukan banyak. Banyak, kalau banyak itu biasa. Orang Jawa bilang banyak. Tapi waktu saya masuk di ruangan, kakinya tergantung. Di atas ranjang, nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa angkat telepon. Bos. Bos itu powernya di telepon. Halo, tolong kerjain ya. Gua nggak mau tahu, yang penting untung cepret. Aja. Itu bos tuh. Tapi waktu makan, saya lihat, ya ampun. Cuman bubur. Bubur kalau ada aksesorisnya macam-macam. Cakwe atau apa, enggak ada. Yang nikmatin mobil siapa? Sopirnya lah yang naik mobilnya. Pembantu rumah tangga, asisten rumah tangganya yang naik mobil yang mewah-mewah itu. Dianya naik kasur. Yang bisa makan kolobak, koloke, kolonyet. Kolonyet gak dimakan ya. Siapa? Supirnya. Pembantu rumah tangganya. Mana yang lebih bahagia? Orang kaya sakit, gak bisa nikmatin. Atau orang pas-pasan tapi sehat? Ayo. Orang sehat tuh bahagia. Makanya saudara sehat tuh bersyukur. Haleluya. Kasih tahu sebelah saudara, bilang bersyukur. Anda sehat bersyukur. Ngomong bersyukur, jangan cuma senyum gitu. Orang Indonesia memang ramah saudara. Makanya Garuda itu menang terus. Garuda tuh cabinnya itu ramah semua. Juara dah. Kita boleh juara senyum.
Saya beritahu ya, kalau Anda suka tersenyum, Anda awet muda. Apalagi Anda tertawa, Anda awet muda. Kalau orang udah mulai jarang tertawa, aduh maaf. Mau tahu umur panjang? Alkitab yang bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kok enggak amin sih? Hati yang gembira adalah obat yang... gini, kalau saudara nggak sempat minum obat pagi ini, senang-senangin aja. Bersukacitalah karena Tuhan. Lihat ini, suntuk, lihat ini, aduh. Peranglah Israel lawan Hamas, Houthi, macam-macam Iran. Saudara, makanya Pak Niko dapat tema itu nggak kebetulan. Pikirkanlah perkara yang di atas mana itu? Atas itu mana? Maksudnya langit. Sorga di mana Kristus? Ya. Itu aja saya kalau aduh. Segala macam namanya juga gembala, saudara pikiran, aduh ini gimana gereja ini, ada gereja di Serang ditutup lagi, aduh. Rasanya saya pengen datengin sendiri tuh orang, tapi nanti ribut lagi. Saya bilang anak buah saya, sudahlah kamu ibadah aja. Tapi dia bilang, wah nanti dikeroyok saya. Waduh iya kasihan juga ya. Loh kan kamu sudah punya surat dari FKUB, udah ibadah aja. Beranilah, berani hidup. Kan ada orang berani mati ya. Saudara bersyukur di Kelapa Gading Anda bisa ibadah seperti ini. Saudara tahu, saudara-saudara kita di Aceh, gerejanya dibakar. Saudara banyak gereja itu nggak punya kursi empuk kayak begini. Coba saya lihat dari sini, enak banget nih Kelapa Gading nih. Tapi kalau saudara nggak hati-hati, saudara ketiduran nih. Nggak dengar khotbah. AC-nya enak lagi, aduh thank you Pak Kiki. Thank you tim pengembalaan, Kelapa Gading. Tambak Ziring enak banget. Saya pernah itu hadir di ibadah, pas duduknya empuk lagi. Duduk depan, terus kena angin AC-nya. Oh Yesus. Saya harus bertahan antara dengar khotbah sama kena AC. Aduh. Saudara, makanya gereja kuno nggak pakai kursi empuk, kursi kayu. Kalau perlu nggak ada senderan, nggak bisa nyender loh. Dengar khotbah terus itu. Tanya sama tukang restoran, yang punya restoran, supaya tempat duduknya nggak terlalu lama didudukin, jangan kasih senderan. Dijamin yang makan selesai cepet. Mau nyender susah. Saya dikasih tahu, kenapa sih restoran nggak pakai? Kalau yang pakai senderan itu restoran mahal. Gak apa-apa lu mahal-mahal, yang penting bayar 10 juta sekali makan. Nah itu. Ini baru bukaan Kris, udah berapa menit nih? Oh ada. Jadi kalau 9 menit ini sudah 00 habis berarti ya? Oke, masih 9 menit. Saya sebetulnya mau khotbah apa? Gini, ini tahun penuaian, siapa setuju? Siapa percaya meskipun sulit tapi bisa nuai jiwa-jiwa? Kami sedang berusaha ngandalkan Tuhan, pakai segala macam cara. Gimana caranya supaya 2025 ibadah 4 kali jadi 5 kali? Caranya adalah saya kasih tahu. Tuhan bilang, kamu kasih tahu jemaat kalau kamu pendeta-pendeta yang menangin jiwa lama, apalagi di Banten. Kasih tahu jemaat menangin jiwa dong. Lu ngapain aja ibadah 10 tahun gak menangin jiwa? Lah Tuhan Yesus sudah mati buat kita Bapak Ibu Saudara. Dia habis-habisan buat kita, dia tak pertaruhkan nyawanya, dia serahkan nyawanya untuk kita. Lah kita ini apa sih? Baru menderita dikit aja udah ngomel, nuntut lah, inilah, itulah. Di sini tidak ada, tapi di sana sini banyak terjadi. Kasih mobil 1 nuntut lagi minta Tuhan, kasih dong mobil 5. Nah orang lain tidak punya mobil yang mengucap syukur kok. Orang lain naik angkot yang mengucap syukur, bisa senyum, ketawa, bahagia. Nah, kamu mobil 5, nggak ngucap syukur. Punya emas batangan, disimpan sampai lupa nyimpen di mana. Saudara, ngucap syukur itu power. Iya, meskipun kita sambil nangis. Kadang-kadang saya bangun pagi. Lalu saya ingat lagu, lalu saya nyanyi. All my life you have been faithful. Coba sih.
Nah, di sini pemainnya jago-jago. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya tidak tahu kalau buat saudara berarti enggak, tapi kalau buat saya lagu ini sangat berarti banget. Makanya yang nonton sampai ratusan juta nih. Yang nonton di YouTube tuh ratusan juta. Kenapa? All my life you have been faithful. Tuhan, dalam seluruh hidupku Engkau setia. Kita seringkali tidak setia, betul tidak? Minggu amin, Senin amin enggak? Minggu hidup benar, ngampunin orang. Baca Alkitab, itu pun bacanya kan di sini. Senin baca Alkitab enggak? Setiakah kita? Tuhan Yesus mati-matian serahkan nyawa untuk kita. Kita baca Alkitab aja belum tentu. Di tempat saya tanya, siapa baca Alkitab tiap hari? Ya itu aja yang angkat tangan. Sampai saya buat gerakan membaca Alkitab setiap hari. Tolong jemaat ikut. Tuh, baca Alkitab penting. Kalau baca Alkitab nggak penting, ngapain Alkitab dicetak kemana-mana berbagai bahasa? Nggak usah, nggak penting kok dicetak. Oh penting banget. Saya di sini ada Alkitab, di handphone saya ada Alkitab. Bukan nyombong nih. Supaya apa? Gampang. Di mana-mana saya diingetin Tuhan, langsung saya baca Alkitab. Iblis mau melemahkan saya baca Alkitab. Iblis mau nakut-nakutin saya buka Yosua 1 ayat 9. Coba Yosua 1 ayat 9. Kita baca yuk 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Kenapa sih? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun. Tapi kadang-kadang kita takut. Satu kali naik pesawat ke Jepang, goyang sedikit, goyang ganggu saya bahasa roh, goyang makin keras saya bahasa roh terus, lama-lama saya capek karena goyangnya tidak berhenti-berhenti, sampai saya ketiduran, terus nyampe selamat, puji Tuhan, berarti Tuhan masih kasih kesempatan, masih kasih umur panjang. Loh iya saudara, kan pesawat banyak yang jatuh. Oh itu pesawat jelek pak, wah ada pesawat bagus jatuh kok. Saudara, kalau kita suka baca Alkitab, kita akan tetap kuat. Saya mau beritahu, saudara mau menang dalam hidup ini, saudara mau tidak terkalahkan, baca Alkitabmu setiap hari, baca Alkitab itu setiap hari Haya, putaulah. Siapa setuju baca Alkitab setiap hari? Turunkan tangan. Sekarang jujur ya, siapa yang sudah baca Alkitab setiap hari? Tuh kan, enggak semua. Nah, sekarang jujur nih, siapa yang kadang baca, kadang kagak? Ada tuh. Siapa yang belum pernah baca Alkitab sama sekali? Keterlaluan. Berarti saudara orang baru masuk ya, bukan Kristen, nah itu. Belum, orang enggak Kristen aja baca Alkitab. Orang enggak Kristen aja baca Alkitab kok. Agim tuh baca Alkitab. Kiai-kiai baca Alkitab, saya punya teman banyak kiai. Baca Alkitab mereka, makanya kita kalau ngomong nyambung. Mereka baca Alkitab, saya baca Al-Quran. Diajarin sama bapak saya untungnya almarhum ayah saya ketua sinode, tahu bahasa Arab. Jadi saya kalau ngomong nyambung. Bapak tahu Isa Al-Masih? Oh iya lah, itu kami sebutnya Yesus Kristus. Oh ya iya kan anaknya Maria kan, nah ya itu. Nah cuman kan kitab Bapak kan bilang Yesus itu kalimatullah. Oh iya, ya iya kalau dia lu gak baca kitab lu. Kalimatullah itu firman Allah. Terus Rasulullah berarti lebih tinggi loh. Iya Rasulullah
nggak ada apa-apanya. 12 rasul tuh nggak ada apa-apanya. Yesus itu firman Allah, Roh Allah. Menurut Yohanes 1, firman Allah jadi manusia. Dia jadi manusia terus bukan Allah. Enggak, tetap Allah. 100% Allah, 100% manusia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara mesti bangga dengan Tuhan Yesus. Dan ujilah apakah nama Yesus berkuasa. Kalau saudara tahu betapa powerfulnya nama Yesus, saudara tidak akan segan-segan panggil Yesus. Waktu situasi mengerikan, waktu situasi di ujung tanduk, saudara, Yesus, engkau selamat. Wakil saya di Modern Land udah pakai ventilator waktu COVID. Istri saya doain, Tuhan Yesus, beri kesempatan, beri. Selamat, hidup tuh, sampai sekarang hidup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Berarti masih mau dipakai. Kenapa kita hidup umur panjang? Tuhan mau pakai saudara untuk menangkan jiwa. Untuk selesaikan amanat agung, itu alasannya. Tuhan masih mau pakai saudara. Kenapa 400 pendeta GBI berangkat kena COVID? Karena tugasnya sudah selesai, gampangnya gitu. Kok saya tidak mati? Saya belum selesai. Saya berdoa 2033 kita tetap masih hidup. Termasuk Pak Jeffrey yang umurnya 77 tahun. Mana Pak Jeffrey? Umur 77 tahun, luar biasa tuh. Profesor Arrington umur 93, profesornya Pak Niko tuh. Niko Nyotora Harjo Cer, profesor. 93, sepatu kulit keras. Saya aja nggak kuat, makanya saya pakai sepatu ini, sorry. Saudara mau nggak umur panjang, sehat, kadang-kadang sakit tapi sembuh, bahagia, haleluya, masuk surga, siapa mau? Ya nggak mau, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa. Saya mau tanya lagi ya, siapa yang mau masuk surga? Ada yang angkat tangan. Saya ulangi, siapa yang mau masuk neraka? Hati-hati saudara, dengerin pertanyaan, siapa mau masuk surga? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara tahu anak kecil, Tuhan itu kenapa senang sama anak kecil? Anak kecil kalau ditanya, siapa mau masuk surga? Saya! Haleluya. Nah, kita tambah tua, ya lu tahu lah. Lu tahu gue udah pasti mau, lu gak usah paksa-paksa angkat tangan deh. Lu siapa sih, orang dari Tangerang kan? Gue Kelapa Gading, tahu gak? Jangan sombong saudara, nanti saudara ketemu orang IKN. Orang IKN bilang apa? Ibu kota bukan Jakarta. Ibu kota sekarang IKN. Saudara, Tuhan sayang sama orang rendah hati. Haleluya. Orang rendah hati itu bukan berarti terus merendah-rendah terus sampai bungkuk gini, bukan. Orang rendah hati itu, meskipun Anda kaya, meskipun Anda pandai, tapi Anda gampang dengar nasihat firman Tuhan. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati, Tuhan, aku gak tahu mesti ngapain. Tuhan bilang, kamu baca Alkitab, oke Tuhan. Kamu doa dong, puasa. Itu orang rendah hati. Tidak apa-apa, mungkin ada, wah Bapak ini menyinggung. Tidak apa-apa, saya memang datang bukan untuk menyinggung, menabrak. Kenapa? Kadang-kadang orang Kristen kalau nggak ditabrak nggak berubah, saudara. Saya juga gitu. Kamu nggak ditabrak, saudara tahu hati kita lembut waktu kita sakit. Hati kita lembut waktu kita sakit. Apalagi udah sesek napas. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Untuk apa? Hancurkan keakuan egois kita. Supaya kita tahu. Anda dan saya cuma nol. Yang hebat itu cuma Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kok 9 menit terus? Kayaknya udah selesai, Chris. Masih bisa ya? 5 menit lagi boleh? Oh 10 menit, wah ini Chris baik banget ya. Kamu nanti pesan apa aja saya yang bayar dah. Saking baiknya. 10 menit itu lama. Saudara yakinlah, kalau saudara berubah nih,
Berani bersaksi. Ngomong aja, ngomong. Tuhan Yesus berkati. Pasti banyak orang dimenangkan. Saya doakan, tapi jangan ngomong-ngomong doang. Doakan Tuhan, jamah dia Tuhan. Lu banyak orang tuh pengen didoakan. Cuman kita aja yang males nanyainnya. Saya memberitahu ya, penginjilan paling efektif itu di rumah sakit. Ketemu orang sakit satu kali ya. Ada pemilik rumah sakit, ya punya saham lah. Saya lagi doain orang di rumah sakit, terus suster-suster bilang, Pak bisa tolong doakan. Siapa? Oh ini, ini orang hebat nih, orang kaya nih. Tapi saya belum doakan, dia udah, ini enak sudah. Belum tanya mau terima Tuhan Yesus. Kenapa? Udah bolong. Leher udah bolong. Buat orang yang di ujung tanduk, gua nggak peduli. Lu mau pakai nama Yesus kek, mau pakai nama siapa, yang penting gua sembuh itu dulu. Makanya saya doain. Haleluya. Satu kali di apotek, ada orang tensi, tensinya tinggi, pucet dia. Saya bilang, Pak, Bapak tensi tinggi. Iya, saya pernah sampai saya itu bahasa Jawa nyosop itu apa susah sih bahasa Jawa ini. Kejungkel dari motor karena tensinya tinggi. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu doain orang itu. Oke, baik Tuhan, saya taat, saya belajar taat. Karena belum tentu saya ketemu lagi apa enggak tahu. Mumpung ketemu, mumpung dia masih hidup. Jadi waktu di parkiran saya tanya, Pak, Bapak mau enggak saya doakan? Wah mau. Oke, saya doakan. Haleluya. Sembuh atau tidak itu bukan urusan saya. Bagian saya cuma doain, yang nyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Saya berapa kali doakan orang sembuh. Saya ditelepon, halo, berapa hari kemudian, halo, gimana? Mati. Wah. Sampai saya lewat depan rumahnya, enggak berani saudara, karena apa? Karena takutnya itu tuh yang doain jadi mati ya gitu tuh. Hati-hati tuh pengkhotbah pencabut nyawa. Jadi saya lewat belakang rumah mereka. Saya bilang sama Tuhan, karena saya sudah doakan beberapa orang mati, saya nggak bakal mau doakan orang sakit lagi. Saya khotbah aja, bagiannya orang lain yang doain lah. Khotbah aja dah. Tapi Tuhan baik. Saya ketemu buku, seorang hamba Tuhan tulis begini. Kalau Anda mendoakan 100 orang, dan 100 orang itu mati semua, doakan orang ke 101. Sebab bagian Anda cuma mendoakan, sembuh atau tidak itu bagiannya Tuhan. Wah aman dah, kalau gitu jangan takut saya doakan. Banyak yang sembuh kok sekarang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang mentobatkan orang Roh Kudus. Kita cuma bersaksi. Dan saya mau beritahu ya, kesaksian paling kuat bukan perkataan kita, bukan khotbah kita, bukan hebatnya ilmu teologi kita, bukan teori yang canggih, bukan. Kesaksian yang paling kuat adalah hidup Anda dan saya. Biar saudara buka semua ayat, engkau tahu Kejadian sampai Wahyu, tafsiran teologianya. Tapi kalau hidupmu gak benar, orang gak bakal dengar. Gak bakal dengar kalau dia tahu loh ya. Kalau dia berani dia ngomong, lu kan cuma ngomong doang kan. Lu kan selingkuh kan. Lu kan narkoba kan. Lu kan doyan pornografi kan. Lu kan curi duit kan. Lu kan korupsi kan. Ya gak usah bersaksi deh. Gua lebih baik dari lu. Gua gini-gini gak korupsi. Gua gini-gini gak ngembat istri orang. Gak selingkuh. Lihat saudara. Saya ngomong di sini bukan berarti saya lebih baik dari saudara. Enggak juga. Ini karena saya gembala rayon diundang Pak Kiki. Karena Pak Aruna sakit, itu aja. Tapi saya percaya Tuhan mau saya di sini. Kalau enggak sebetulnya saya enakan di tempat lain. Nanti sore saya khotbah di Modern Land. Rayon 3. Saya lebih senang khotbah di rumah saya.
Rem 3. Kalau kita udah deket banget. Tapi saya senang juga di Tambak Siring ini. Haleluya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan punya rencana besar untuk GBI Tambak Siring. Untuk menangkan jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Udah dikasih Tambak Siring, kasih Moi lagi. Waduh, luar biasa. Moi seh. Saudara bersyukur. Kasih tempat bagus-bagus. Bersyukurlah, ayo berjuanglah saudara. Berjuang supaya bangku-bangku kosong ini jangan terus kosong. Gimana sih caranya? Ikut kulah. Ikut kelompok sel ayo. Jangan bersendirian. Orang Kristen kalau sendirian, maaf ya. Kalau engkau sendirian, engkau gampang lemah. Lihat Elia itu dahsyat luar biasa dipakai Tuhan. Tapi sendiri. Dia lonely, dia rasa sendiri. Padahal sebetulnya dia gak sendiri. Itu nabi hebat tuh. Sampai minta mati. Saudara pernah enggak berdoa, Tuhan sudah selesai Tuhan angkat aku ke sorga? Pernah enggak? Wah saudara lebih hebat dari Elia. Iya Elia tuh nabi hebat. Sampai sekarang dihormati di Israel. Ini dia catat di Alkitab kurang hebat apa? Dia berdoa api turun kok dari langit. Enggak cuma sekali dia berdoa api itu turun membakar perwira pasukan raja. Itu Elia tuh. Dia doa. Jangankan hujan, embun aja gak ada. Pendeta mana kayak Elia sekarang? Tapi dia pernah berkata, cukup sudah Tuhan, aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Cabutlah nyawaku. Saudara kan gak tahu kehidupan gembala. Saudara kan gak tahu kehidupan kami. Saya beritahu ya, kami itu udah kenyang kalau kritik itu udah hujat itu fitnah itu udah kenyang. Yang perlu kami terima itu apa? Doa. Gembala itu perlu banyak didoakan. Jemaat kalau jatuh dalam dosa orang bilang apa? Oh jemaat. Apalagi orang baru, ya maklum lah. Pengerja ya biasalah. Diaken mestinya nggak boleh gitu dong. PDP masih PDP sih dia masih pendeta pertama. Tapi kalau gembala rayon, urusannya panjang. Salah pakai baju aja bisa viral. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kami hidup bukan berdasarkan omongan netizen. Emangnya gue pikirin. Enggak. Yang penting Tuhan senang. Kalau saudara punya prinsip seperti ini, berbahagialah saudara. Yang penting Tuhan, kadang-kadang saya kurang senang, tapi Tuhan senang. Oke Tuhan saya lakukan, karena Tuhan senang. Orang lain enggak senang, enggak apa-apa. Kita juga enggak gampang mau nyenengin semua orang, mustahil lah. Pasti ada yang senang, ada haters, biasa. Pro kontra. Pak Niko juga kenyang dihujat-hujat di YouTube. Tapi saya bersyukur Pak Niko gak balas. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang berat itu, kita bisa balas, tapi Tuhan bilang jangan. Pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Tenang aja. Itu proses buat kita. Kita dihancurin, kita digosipin. Kita dianiaya. Tapi tenang. Itu membuat kita menuai buah roh karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan terusnya sampai penguasaan diri. Saudara mau tahu, penguasaan diri itu salah satu yang paling susah. Sampai Alkitab bilang Amsal 16 ayat 32 coba. Amsal 16 ayat 32. Ini udah gak sesuai catatan saya ini, tidak apa-apa ya. Amsal 16 ayat 32. Kita baca, 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut. Kalau saudara sabar, saudara lebih hebat pahlawan-pahlawan yang dihormati.
Saudara mau menangkan kota, kuasai diri. Mau menangkan Jakarta, kuasai dirimu. Saya mau menangkan Banten, saya harus kuasai diri saya. Yuk, kita bangkit berdiri yuk. Kita ngucap syukur. Ada lagu yang baru Tuhan kasih istri saya, lagu ini Januari, melodinya Juni kata-katanya. Mazmur 27 ayat 14. Ini lagu luar biasa karena dari firman Tuhan. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Kuncinya apa saya tidak tahu. Nantikanlah Tuhan yang Pak Niko nyanyi di MDPJ itu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah. Kurang tinggi nih. Coba. Naik dikit, naik dikit. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Gampang kok, gampang. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah. Ayatnya tolong munculin supaya terus kebaca. Dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah. Naik lagi ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara. Engkau nantikan Tuhan, engkau sedang nunggu Tuhan untuk menolongmu, menyembuhkan, melepaskan, memberkati. Tetap nantikanlah Tuhan. Sabar tunggu waktu Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat, pas pada waktunya.